Baik, selamat sore. Sore, Mbak Dewi. Iya, apakah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Selamat jelas. sore. Jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. pada siang hari menjelang sore ini kita akan menghadiri, meskipun tidak secara langsung, seminar mahasiswa dokter psikologi. Ini merupakan sesi yang ketiga, kita ngobrol tentang karakter dan korupsi. Kebetulan ini narasumbernya, ini dua orang yang hebat, ini kakak tingkat saya. Ada Bapak Ebenezer Nainggolan SPSI, MSI, SH, MKN Psikolog. Wah, baca gelarnya aja ini udah pasti luar biasa ini nanti kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ebenezer. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Heti Sari Ramadhani, SPSI, MSI. Nah, untuk Bapak Ebenezer ini akan berbicara tentang intensi korupsi, sedangkan Ibu Heti akan menyampaikan tema tentang karakter. Tentunya sudah pada penasaran ya. Kita lanjut, bisa dibantu Mas Ajis. Iya, kegiatan ini diselenggarakan dengan adanya bantuan dari super admin, yaitu Mas Ajis dan Mbak Putri. Jadi ini yang membackup kegiatan ini jadi bisa terselenggara. Semoga lancar, tidak ada kendala teknis sampai selesai. Amin. Saya akan membacakan aturan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi untuk peserta yang selain mahasiswa Ubaya, mohon bantuannya untuk mengganti nama dengan format kota underscore nama. Kemudian untuk yang dari mahasiswa Ubaya, dimohon untuk mengganti mahasiswa underscore nama. Kemudian selama peserta mengikuti kegiatan ini, apabila ada pertanyaan, silakan langsung menuliskan pada link yang sudah tampil di layar, yaitu s.id tanya MHS 2021, atau dapat mengetik langsung di kolom chat. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, misalkan ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber, silakan raise hand, jadi kontak langsung dengan narasumber. Kemudian untuk peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dan tertib sampai selesai. Dan selama mengikuti kegiatan ini, pada saat narasumber menyampaikan materi, mohon kesediaannya untuk mematikan mic, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Setelah kegiatan webinar ini berakhir, para peserta sekalian, kami mohon bantuannya untuk memberikan evaluasi terhadap kegiatan sharing disertasi ini, sehingga kedepannya kegiatan ini semakin tertata dengan baik dan bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan nanti akan tautannya akan kami bagikan. Oke, next. Adapun susunan acaranya, nanti untuk setelah saya buka ini, nanti ada yang diawali dengan presentasi dari Bapak Ebenezer Nainggolan SPSI, MSI, SH, MKN Psikolog, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari pembicara kedua, Ibu Heti Sari Ramadhani, SPSI, MSI. Jadi masing-masing pembicara kami berikan waktu 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kaprodi Dr. Psikologi Ubaya, Ibu Profesor Dr. Yusti Probawati R, psikolog. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, closing statement pembicara. Nah, ini untuk mengenang supaya kegiatan ini berkesan, itu ada kegiatan foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Jadi saya harap stay tune terus di acara ini. Baik, tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan pembicara yang pertama, supaya tambah sayang pada narasumbernya. Itu ada Bapak Ebenezer Nainggolan, SPSI, MSI, SH, MKN Psikolog. Ternyata beliau ini sangat senang belajar ya, jadi S1-nya sarjana psikologi, kemudian ambil S2 Magister Science, kemudian dilanjutkan S1 sarjana hukum. Nah, untuk yang pendidikan terakhir sebelum ambil S3 ini, beliau mengambil S2 Magister Kenotariatan di Universitas Erlangga Surabaya. Dan pekerjaan beliau adalah sebagai dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Baik, untuk pembicara yang kedua, ini Ibu Heti Sari Ramadhani.
di MSI. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Surabaya, kemudian mengambil Magister Sains Psikologi di Universitas Erlangga. Kemudian pekerjaan beliau ini cukup banyak ya, kalau saya baca di sini. Sebagai manajer LSP P1 Untak Surabaya, kemudian sebagai section editor jurnal Persona Psikologi Untak Surabaya. Kemudian saat ini juga menjadi dosen Untak Surabaya, dan juga aktif sebagai trainer dan juga public speaker. Pernah juga bekerja sebagai manajer TSOT Prigen Pasuruan. Dan untuk penelitian beliau itu sepertinya saya baca di sini lebih fokus di karakter strength ya, kekuatan karakter, khususnya tentang karakter mahasiswa. Baik. Ini untuk link untuk tanya jawab. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kita nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan dari Bapak Ebenezer Nanggolan. Kepada Bapak Ebenezer Nanggolan, kami persilakan. Masih ke mute, Pak. Masih ke mute, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dewi untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya presentasi, mungkin saya harus ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Yusti Prabowati selaku Ketua Prodi Dr. Psikologi Ubaya, Ibu Dr. Hartanti, MSI, selaku Sekretaris Prodi Dr. Psikologi Ubaya, yang kebetulan beliau berdua adalah promotor dan co-promotor saya. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini ataupun rekan-rekan mahasiswa yang menyempatkan hadir untuk acara ini, juga kepada teman-teman semua yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Mohon maaf, sudah sampai screen saya? Mas Sudah, Ajis? Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, sebagaimana tajuk acara ini, ngobrol tentang karakter dan korupsi, saya kebagian untuk mengantarkan materi korupsi yang kebetulan menjadi topik di dalam disertasi saya. Apa yang akan saya sampaikan ini tentu hanya sebagian kecil saja dari informasi yang mungkin ada yang terkait dengan korupsi. Secara keseluruhan mungkin nanti apa yang akan saya sampaikan ini terangkum dalam upaya memahami korupsi, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana korupsi itu. Oke, bisa gerak ya Mas Ajis? Iya, saya bantu aja mungkin ya Pak ya. Nah, ini bisa ya? Oke. Oh iya, sudah bisa. Bisa ya. Sebagaimana kita ketahui, ini korupsi merupakan fenomena global yang artinya ini terjadi di seluruh belahan bumi dan bisa dikatakan tidak satu negara pun di dunia ini bebas dari korupsi. Bahwa
ada perbedaan, mungkin perbedaan sebatas besar kecil atau parah tidaknya korupsi yang dihadapi setiap negara, tetapi masalah kompleksitas masalah korupsi itu sendiri saya pikir adalah sama saja. Beberapa ahli memberikan pernyataan tentang fenomena korupsi ini sebagai virus yang mematikan bagi perkembangan masyarakat, ataupun secara ekstrim dikatakan sebagai monster penghambat serius perkembangan negara dan individu. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan. Kalau dikatakan sebagai fenomena global dan tidak ada negara yang bebas dari korupsi, ini setidaknya bisa kita cermati dari laporan Transparansi Internasional yang coba melaporkan kondisi korupsi di berbagai negara yang disurvei, yang diamati sebanyak 180 negara. Diketahui, dilaporkan di sini bahwa negara dengan indeks persepsi terendah, artinya indeks persepsi tertinggi, ya, indeks persepsi tertinggi yang artinya dia negara dengan tingkat korupsi yang rendah adalah Denmark, New Zealand. Itu negara dengan indeks persepsi tertinggi itu tidak mencapai 100. Ya. Dalam skala 0 sampai 100 dia hanya bisa mencapai 88, yang artinya bahwa di negara dengan kondisi terbersih dari korupsi sekalipun di sana korupsi masih terjadi, apalagi di negara-negara dengan indeks persepsi yang di bawahnya. Dilaporkan oleh Transparansi Internasional sampai dengan tahun 2020 ini, rata-rata skor atau indeks korupsi di berbagai negara yang diteliti di 180 negara ini, rata-ratanya adalah 43, masih jauh dari baik, karena kalau kita lihat dari angka 0 sampai 100 itu mediannya ada di 50. Nah, bahkan 2/3 dari negara yang disurvei ini mendapatkan skor kurang dari 50. Jadi ini adalah kondisi real saat ini. Dilaporkan juga bahwa selama kurun 8 tahun terakhir, ya, selama kurun 8 tahun terakhir ini, hanya 26 negara yang menunjukkan kemajuan perbaikan dalam hal masalah korupsi. Sebagian besar itu justru ada di dalam kondisi stagnan, tidak mengalami perubahan yang berarti. Bahkan bagian yang menyedihkan adalah 22 negara itu justru mengalami kemunduran, kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dilaporkan berada pada peringkat 102 bersama Gambia, satu negeri yang mungkin saya juga baru pernah dengar namanya, ya. Tetapi kondisi korupsinya tidak lebih jelek dari Indonesia. Indonesia tidak lebih baik dari dia, dengan skor atau indeks persepsi 37 dari peluang 100 yang tertinggi. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan beberapa negara, yaitu Vietnam, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar. Tetapi jauh sekali kalau kita bandingkan kondisinya dibandingkan dengan Singapura, Brunei Darussalam. Ya. Bahkan Timor Leste yang negaranya baru merdeka beberapa tahun yang lalu, yang masih dalam kondisi morat-marit, ternyata kondisi korupsinya lebih baik saat ini dibandingkan Indonesia. Menyimak tren perkembangan perbaikan kondisi korupsi di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, ya, diketahui bahwa Indonesia pernah mencapai kondisi terbaik itu pada indeks
persepsi 40 ya. Indeks persepsi 40 dan terendah 17, sehingga rata-rata di sini indeks persepsi korupsi Indonesia itu ada 27,23 ya. Dengan melihat kurun waktu yang panjang ini 25 tahun memang ada perubahan, ada perbaikan, tetapi perbaikannya boleh dikatakan tidak terlalu signifikan. Selama 25 tahun kita hanya mampu meningkatkan sekitar 10 poin. Kalau tadi katakan bahwa korupsi sebagai virus yang mematikan, ya, monster yang menghambat serius perkembangan, tentu hal ini disimpulkan bukan tanpa alasan. Setidaknya dari dampak yang mungkin bisa kita cermati berdasarkan laporan berbagai pihak mengenai penelitian mengenai dampak korupsi terhadap berbagai hal di suatu negara, dilaporkan bahwa korupsi itu memberi dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, pada tingkat kematian, berdampak pada munculnya keterbelakangan, dan juga berdampak pada menurunnya kesejahteraan psikologis masyarakat, bahkan berdampak pada stabilitas politik. Ya. UNODC mencatat pada tahun 2009 penggelapan pajak di seluruh dunia telah melampaui angka 2,1 triliun, yang sungguh ini merupakan angka yang sangat besar, 2,1 triliun US dollar. Jadi kalau dikatakan bahwa korupsi sebagai virus atau monster yang menghambat serius perkembangan negara dan individu, bisa dipahami ya dengan memperhatikan hal-hal sebagai akibat dari korupsi tersebut. Namun demikian kita mungkin perlu juga mengetahui secara sederhana apa itu korupsi. Ya. Korupsi asal katanya dari corruptio, bahasa Latin, dan secara harafiah korupsi mohon maaf, saya ulangi. Asal kata korupsi adalah dari bahasa Latin corruptio, yang secara harafiah arti korupsi adalah kebusukan, keburukan, Jelas, Pak. Ini saya sudah mau pindah slide. Macet ya. Halo Pak Eben, saya bantu share screen aja ya Pak mungkin. Boleh. Ya, sebentar ya Pak ya. Saya tutup ya. Iya Pak. Sudah kelihatan ya Pak Eben? Sampun. Oke, terima kasih Mas Ajis. Saya ulangi bahwa asal kata korupsi adalah corruptio dari bahasa Latin yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan seterusnya, hampir semua yang buruk-buruk di situ. Di dalam kita juga bisa menemukan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang diberi pengertian sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Monggo, Mas Ajis. Bisa ganti slide, Mas Ajis.
Oke, terima kasih. Arti korupsi juga dicoba diberikan oleh sejumlah ahli, ya. Namun demikian belum ada konsensus mengenai definisi korupsi, ya. Belum ada konsensus mengenai definisi korupsi. Tentu ada banyak hal yang menyebabkan tidak adanya konsensus ini, tapi yang pasti itu tentu berkaitan dengan banyak hal, diantaranya adalah berkaitan dengan kompleksitas dari korupsi itu sendiri. Dari berbagai pengertian korupsi yang dikemukakan oleh sejumlah ahli, beberapa hal yang kita temukan adalah yang menjadi inti dari indikator dari yang menonjol dari pengertian korupsi itu adalah kesenjangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Misalnya pengertian korupsi yang kita bisa lihat dari yang dikemukakan oleh Michael Johnston yang mengatakan korupsi sebagai penyalahgunaan peran atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Klitgaard mengatakan korupsi sebagai penyimpangan dari kewajiban formal peran publik karena mengutamakan kepentingan pribadi, kerabat, kroni, atau untuk memperoleh status. UNDP sendiri menggunakan pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau otoritas publik demi keuntungan pribadi melalui suap, pemerasan, jual beli pengaruh, kecurangan, uang pelicin, atau penggelapan. Dari sini seperti dikemukakan tadi bahwa berbagai pendapat atau pengertian yang dikemukakan ahli ini memberikan kesenjangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi sebagai indikator yang menonjol. Lanjut, Mas. Secara formal, untuk pengertian korupsi yang berlaku di setiap negara tentu bisa berbeda-beda, ya. Dan di Indonesia sendiri untuk pengertian korupsi itu bisa ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dalam pasal 2-nya ya kita menemukan pengertian korupsi sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hampir sama juga ditemukan di dalam pasal 3-nya juga mengatakan korupsi sebagai perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau satu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Lanjut, Mas Ajis. Oke, kompleksitas ketiadaan konsensus dari pengertian korupsi itu sendiri bisa berangkat dari adanya berbagai pendekatan dalam upaya memahami korupsi. Ada beberapa pendekatan yang mungkin bisa kita sampaikan di sini. Ada pendekatan moral, pendekatan hukum, public interest, dan pendekatan public opinion. Lanjut, Mas. Pada pendekatan moral, tentu yang menjadi tolak ukur korupsi adalah moral. Berdasarkan pendekatan ini, korupsi didefinisikan sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku yang immoral, yang memiliki efek serius dan merugikan terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi maupun politik. Lanjut, Mas. Untuk pendekatan hukum, sebagaimana pendekatan moral yang menggunakan moral sebagai tolak ukur, pendekatan hukum itu menggunakan hukum sebagai standar perilaku korupsi. Untuk menilai suatu perbuatan sebagai korupsi, itu dilihat apakah ada aturan hukum yang dilanggar. Jika perbuatan tersebut melanggar satu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut, maka dikatakan korupsi. Sebaliknya, jika tidak, maka tidak dikatakan korupsi. Terlepas perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan perbuatan yang immoral atau bahkan yang tidak etis. Ya, sekali lagi, yang menjadi acuannya adalah apakah dalam hal ini, dalam perbuatan yang dilakukan itu
ada aturan yang mengatur atau tidak. Dalam pendekatan public interest, korupsi itu dikatakan, seorang dikatakan korupsi ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan demikian, kalau berdasarkan pendekatan ini, seorang yang bukan pejabat publik tentu tidak mempunyai potensi untuk melakukan korupsi. Ya, tapi sekali lagi ini adalah pendekatan, berbagai pendekatan di dalam upaya memahami apa yang dimaksud dengan korupsi. Oke, lanjut Mas. Pendekatan public opinion. Pada pendekatan ini, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat di suatu negara dipersepsi sebagai korupsi. Jadi, suatu itu dikatakan korupsi kalau masyarakatnya memang mengatakan itu adalah korupsi. Kalau masyarakatnya mengatakan tidak korupsi, itu bukan perbuatan korupsi, maka tidak dikatakan itu sebagai korupsi. Mungkin secara sederhana, ini menjadi penting di dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mencoba memaksakan suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan pendapat masyarakat, maka bisa dipastikan ada kecenderungan, besar kemungkinan bahwa peraturan yang tidak memperhatikan hal ini menjadi tidak efektif di dalam masyarakat. Lanjut, Mas. Nah, kalau tadi kita melihat kompleksitas upaya memahami korupsi dari perspektif pendekatan, tetapi kita juga bisa melihat hal lain yang menyebabkan konsensus mengenai apa itu korupsi menjadi sulit, diantaranya melalui dari konteks bentuk dan relativitas norma yang ada. Ya, lanjut Mas. Kita lihat bahwa ada begitu banyak bentuk-bentuk korupsi. Ada grand corruption, ada petty corruption. Grand corruption, korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit, ya, kalangan elit. Sedangkan petty corruption biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok pegawai-pegawai rendahan. Ya. Terus ada individual corruption, ada institutional corruption. Individual corruption itu berarti keuntungannya dirasakan oleh individu, ya, sedangkan institusional hasil korupsinya dinikmati oleh institusi. Ada systemic corruption, ada systematic corruption. Systemic corruption ini biasanya berkaitan dengan ketiadaan badan-badan pengawas, ya, sedangkan systemic corruption berkaitan dengan kecenderungan birokrat untuk melakukan satu kejahatan ekonomi yang secara sistematis. Dan lain-lain, ada autogenic corruption, transactive corruption, dan seterusnya. Ya, begitu banyak bentuk korupsi yang secara sederhana ini memberikan gambaran bagi kita untuk mengapa konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi itu menjadi sangat sulit untuk ditegakkan. Ya, lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang TPK, bentuk korupsi itu kira-kira mencakup hal sebagai berikut: suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Lanjut, Mas. Selain masalah bentuk, relativitas norma dan hukum juga memberi kontribusi terhadap sulitnya mencapai konsensus mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi. Seperti tadi dikatakan bahwa norma hukum yang berlaku dari satu negara tentu tidak bisa diharapkan sama dengan norma hukum yang berlaku di negara lain. Setiap negara memiliki tahapan perkembangan berbeda, ya, dari tradisi peradaban yang berbeda dan mengadopsi sistem politik dan ekonomi yang berbeda. Sehingga dengan demikian, apa yang dimaksud korupsi, apa yang dipahami sebagai korupsi di satu negara menjadi sangat bisa berbeda dengan negara yang lain. Oke, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang
korupsi. Sudah, lanjut. Lanjut. Pertanyaan berikutnya yaitu yang terkait dengan mengapa korupsi. Apa yang menyebabkan seorang melakukan tindakan korupsi? Lanjut, Mas. Ada beberapa teori yang bisa dijadikan rujukan untuk menjelaskan mengapa timbul atau muncul satu perbuatan korupsi. Di antaranya ada public choice theory, bad apples theory, organizational culture theory, dan clashing moral values theory, ethos of public administration theory, dan correlation theory. Lanjut, Mas. Public choice theory menempatkan individu sebagai seorang yang melakukan kalkulasi rasional yang memutuskan untuk korupsi. Ya, yang memutuskan untuk korupsi ketika kalkulasinya menyatakan potensi keuntungan yang akan didapat jauh lebih potensi kerugian yang mungkin akan ditanggung. Jadi secara sederhana menurut teori public choice ini, seseorang melakukan korupsi atau tidak itu berdasarkan perhitungan untung rugi. Ya. Ketika dalam kalkulasinya dia mengatakan untung, maka potensi untuk melakukan korupsi itu menjadi sangat besar. Berikut, Mas. Yang lihat adalah bad apple theories. Dia melihat seseorang bertindak berdasarkan nilai moral diri. Secara spesifik, seseorang melakukan korupsi karena memang ada hal-hal yang buruk yang dia miliki di dalam dirinya dalam bentuk karakter atau ciri kepribadian atau nilai-nilai yang salah yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi seorang korupsi bukan karena perhitungan untung rugi, tetapi karena memang ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Itu bisa berupa karakter atau nilai-nilai moral yang dia miliki. Lanjut, Mas. Kalau public choice theory dan bad apple theories itu unit analisisnya lebih kepada individual, tetapi sifatnya mikro, dan organizational culture theories ini berada pada wilayah meso sebenarnya. Ya. Kultur tertentu kelompok berdampak pada mental state tertentu. Mental state tertentu menyebabkan perilaku korup. Secara sederhana yang dikatakan bahwa menurut teori ini yang menyebabkan orang korup itu adalah adanya budaya korup di dalam satu organisasi. Ya. Yang cukup menarik menurut teori ini adalah ketika dia menyatakan bahwa sekali kultur organisasi korup, setiap orang yang datang dan kontak dengannya akan berisiko menjadi tertular tertular korup. Ya, karena di dalam kelompok grup seperti ini, seseorang yang tidak korup dalam kultur organisasi yang korup sama artinya dengan mengkhianati kelompok. Sehingga sekali lagi kultur organisasi menjadi faktor penting di dalam munculnya perbuatan korupsi seseorang. Lanjut, Mas. Untuk teori ini, clashing moral values theory, sebenarnya ingin menjelaskan bahwa korupsi itu terjadi karena adanya clashing moral values, nilai-nilai moral yang kontradiktif, yang konflik, yang muncul karena konflik peran sebenarnya. Ada peran yang kabur antara peran pribadi dan peran publik yang ada pada seorang. Seringkali memang kita melihat bahwa seseorang itu di dalam perannya sebagai figur publik itu memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai dia yang dalam peran privatnya. Dalam konteks itulah maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi timbul. Lanjut, Mas.
pada teori ini dekat dengan organizational culture theories, tapi lebih menekankan pada kultur di dalam manajemen publik dan masyarakat secara umum. Artinya tinjauannya lebih luas daripada organisasi, lebih melihat pada moralitas masyarakat yang salah yang menyebabkan korupsi. Oke, lanjut Mas. Nah, yang terakhir adalah correlation theories. Teori-teori korelasi memahami korupsi lebih sebagai output saling hubungan berbagai faktor yang berpotensi berkontribusi menimbulkan perilaku dengan tidak melihatnya dalam konteks hubungan sebab akibat. Ya, teori-teori ini biasanya mencoba mencermati variabel-variabel apa saja secara dalam pada level mikro, makro ataupun meso untuk melihat saling hubungan dari berbagai faktor tersebut. Ya, misalnya sebagaimana yang ditemukan oleh Judge dan kawan-kawan. Ya, tanpa melihat bahwa faktor mana yang lebih dominan satu dengan lain, mereka mengatakan berdasarkan overview terhadap 42 studi, Judge dan kawan-kawan menemukan bahwa korupsi itu pada dasarnya berangkat dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi misalnya kemiskinan, inflasi, globalisasi, pajak, dan seterusnya. Sebagai bagian dari teori korelasional, ya tentu yang dimaksud di sini dia tidak bisa memastikan apakah ini menjadi sebab ya suatu hubungan yang sebab akibat, tetapi sifatnya hanya sebagai sesuatu yang berkontribusi dalam konteks hubungan korelasional. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, apa yang sudah dilakukan? Sorry, ini harusnya saya menulisnya apa yang sudah dilakukan. Ya, apa yang sudah dilakukan terhadap kondisi yang ada ini. Hampir di seluruh negara mempunyai strategi yang hampir mirip-mirip ya. Kita melakukan atau membuat atau mendirikan badan anti korupsi kalau di Indonesia KPK, dan tentu dalam konteks mengatasi melalui badan anti korupsi ini mereka telah merancang sejumlah kegiatan, strategi dan seterusnya yang tercermin dari tugas-tugas yang mereka miliki. Seperti di KPK sendiri misalnya kita tahu mereka mempunyai tugas dalam konteks pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan seterusnya. Ya, jadi melalui badan ini diharapkan upaya-upaya untuk menekan tindakan korupsi itu bisa dilakukan secara maksimal. Atau mungkin juga dengan meningkatkan ancaman hukuman. Ya, di beberapa negara seperti Cina yang pernah kita dengar, mereka telah menerapkan hukuman mati sebagai ancaman bagi koruptor. Tetapi sebagaimana kita tahu juga, Cina tidak juga bersih dari korupsi. Menaikkan gaji ya juga merupakan salah satu strategi yang sudah dilakukan, ya. Tetapi semakin besar gajinya ternyata korupsinya juga semakin besar. Ya, jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa upaya mengatasi korupsi ini sudah dilakukan secara luar biasa, tetapi hasilnya kalau bisa kita katakan hasilnya adalah tidak sebanding dengan waktu, biaya, dan berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Ya, pernyataan yang paling optimis mengenai kondisi ini mungkin kita bisa merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Lindbergh, ya, bahwa kondisi yang paling realistis dari harapan akan kondisi korupsi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan adalah kita realistis kalau kita berpikir tingkat korupsi itu tetap di atas 0, tidak mungkin 0, kira-kira begitu. Ya. Lanjut, Mas. Mengapa demikian? Ya, mengapa kita tidak bisa berharap? Mengapa upaya yang begitu besar, dana yang sudah begitu besar, waktu yang begitu lama juga tidak memberikan hasil yang sebagaimana diharapkan?
tentu saya tidak mempunyai satu asumsi bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah suatu ultimate answer, ya, jawaban akhir. Tetapi setidaknya saya ingin melihat dulu ada beberapa perspektif fakta di dalam penanganan korupsi, ya, ataupun dalam konteks pemahamannya. Faktanya adalah pemahaman mengenai korupsi itu sangat dominan berangkat dari perspektif makro. Mohon maaf Pak Eben, waktunya 6 menit lagi. Oh ya, perspektif makro, ya. Penanganan korupsi sangat dominan berangkat dari perspektif makro, ya, di mana hal ini bisa kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada saat ini. Hampir 99% itu berangkat dari perspektif makro. Ya, penelitian tentang korupsi sangat fokus pada analisis faktor ekonomi makro, pada institusi politik, dan variabel-variabel budaya. Sedikit sekali yang berangkat dari perspektif mikro yang berfokus pada konteks individu. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, korupsi lebih dominan dilihat sebagai perilaku tampak. Maksudnya adalah dikatakan korupsi secara nyata jika secara nyata terlibat dalam suatu perbuatan korupsi. Misalnya ketika kita menilai tingkat korupsi satu negara dibandingkan dengan negara yang lain, biasanya yang dilihat adalah berapa jumlah hukuman yang pernah dijatuhkan, berapa jumlah dana yang bisa diselamatkan, dan semuanya itu sebenarnya bisa saja keliru. Artinya jumlah hukuman yang dijatuhkan di dalam satu negara dibandingkan dengan yang lain sebenarnya bisa saja tidak menunjukkan tingkat korupsi yang sesungguhnya, ya. Karena itu sangat tergantung pada efektivitas lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan penindakan korupsi itu sendiri. Jadi secara sederhana yang saya katakan bahwa ada kemungkinan hal penanganan yang kurang efektif terhadap tindak korupsi ini karena kita di dalam memahami dan penanganannya tentunya terlalu dominan dari perspektif makro. Lanjut. Padahal kita tahu bahwa korupsi sebagai satu perilaku kriminal yang dikualifikasikan sebagai planned behavior itu melibatkan aspek kognitif, sikap, dan intensi, sehingga seperti halnya crime lainnya dapat dikonstruksi menjadi struktur objektif dan COVID. Lanjutnya. Oleh karena itu, memahami intensi korupsi menjadi poin penting untuk memahami perilaku korupsi itu sendiri. Ya, lanjut Mas. Dan untuk memahami intensi korupsi ini, salah satu teori yang bisa kita gunakan sebagai model adalah teori plan of behavior. Kenapa demikian? Lanjut Mas. Lanjut Mas. Karena berdasarkan kajian literatur, belum di atasnya. Sebelumnya Mas, ya. Karena berdasarkan kajian literatur, ya yang tadi Mas, setelah ini. Berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa TPB ini atau Theory of Planned Behavior ini merupakan salah satu model yang sangat dikenal dan berpengaruh dalam penelitian perilaku sosial. Sangat banyak penelitian sosial yang merujuk pada model TPB ini, model yang memiliki nilai prediktif, model yang mapan dalam memprediksi intensi, dan juga sudah mendapatkan dukungan empiris yang baik, bahkan bukti analisis meta yang memadai. Lanjut, Mas. Bagaimana TPB menjelaskan tentang perilaku korupsi?
Menurut TPB, determinan yang paling langsung dari satu perilaku adalah intensi individu untuk melakukan perilaku. Ya, intensi individu untuk melakukan perilaku. Intensi ini pada dasarnya merupakan rangkuman faktor-faktor motivasional yang menunjukkan seberapa kuat keinginan atau kesediaan seseorang untuk mencoba melakukan satu perilaku tertentu. Ada 3 konstruk yang menentukan intensi perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavior control atau persepsi kontrol perilaku. Sikap adalah evaluasi positif atau negatif seorang atas perbuatan yang dilakukannya. Norma subjektif adalah persepsi akan tekanan yang diterima seorang dari orang lain yang dianggap penting. Sedangkan persepsi kontrol perilaku adalah besar kecilnya atau kontrol yang diyakini dimiliki seorang atau suatu perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan ini, menurut teori Pak Ebenezer, iya. Waktunya ya bisa dipercepat lagi mungkin. Oh iya, oke, singkat saja bahwa menurut teori ini ada 3 konstruk yang berpengaruh terhadap perilaku korupsi, yaitu sikap, subjektif norm, dan perceived behavior control. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang serta-merta ada. Dia sangat dipengaruhi, merupakan fungsi dari behavioral belief, normative belief, dan control belief. Nah, sementara itu, behavior belief dan normative belief, control belief ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang yang berisi personal, sosial, informasional. Ya. Jadi dalam konteks ini kita bisa pahami menurut TPB bahwa orang yang mempunyai latar belakang yang samalah yang akan memiliki kemungkinan untuk melakukan korupsi yang sama. Dengan demikian, upaya kita untuk memahami perilaku korupsi, bagaimana, kenapa munculnya perilaku korupsi itu, mungkin akan efektif kalau kita bisa mencoba mencari tahu faktor-faktor latar belakang apa saja yang berpengaruh secara dominan terhadap munculnya keyakinan sikap, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol yang secara langsung nanti berpengaruh pada intensi dan perilaku korupsi itu sendiri. Nah, sebagai penutup, saya pikir saya ingin mengatakan bahwa penelitian tentang ini masih sangat sedikit, ya, masih sangat sedikit. Saya tidak menemukan banyak penelitian yang khusus bicara tentang intensi korupsi, ya, apalagi yang meneliti tentang intensi korupsi dengan berbasis pada TPB. Saya hanya baru menemukan satu, mungkin pada waktu lain saya akan bisa menemukan beberapa. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan sebagai kesimpulan bahwa memang upaya memahami korupsi bukanlah suatu upaya yang gampang karena kompleksitas fenomena korupsi itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau misalkan ada waktu yang khusus mungkin bisa lebih panjang lebar lagi ya Pak ya. Ternyata menarik setelah penjelasan Pak Eben ini kita terutama saya sendiri jadi memahami bahwa ada beberapa pengertian tentang korupsi, kemudian ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mendekati tentang tema korupsi ini. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Hetty Ramadhani untuk mempresentasikan paparannya hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Suara saya jelas nggih? Jelas Bu, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Prof. Yusti selaku Kaprodi kami di Prodi Dr. Psikologi Ubaya dan juga Ibu Tanti selaku koordinator akademik kami yang luar biasa, beliau berdua mensupport. Jadi termasuk topik yang hari ini bisa saya sampaikan juga berkat diskusi-diskusi yang dilakukan oleh beliau, Bu Profisi dan Bu Tanti. Jadi tidak harus pada promotor, tetapi semuanya ini seperti keluarga besar di Dokter Psikologi Ubaya. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Prodi Dokter Psikologi Ubaya dan rekan-rekan semuanya yang meluangkan waktu untuk hadir
mengikuti seminar mahasiswa dokter psikologi hari ini. Saya izin untuk share screen, jadi saya mendapat tugas untuk memaparkan topik riset saya. Jadi topik yang saya angkat dalam disertasi adalah tentang kekuatan karakter. Kekuatan karakter ini menjadi satu bagian yang penting dalam tren psikologi positif, di mana psikologi positif merupakan pandangan yang justru lebih melihat potensi-potensi yang besar yang dimiliki oleh manusia, dan potensi itu berperan cukup banyak dampaknya. Kalau selama ini kita mengenal perspektif yang selalu melihat hal-hal yang kurang, yang tidak maksimal pada diri seseorang, tetapi pada psikologi positif justru melihat hal yang positif, yang melihat potensi yang bisa dikembangkan, sehingga itu menarik untuk saya melihat manusia, melihat remaja terutama, ada hal-hal positif yang bisa membawa mereka untuk melakukan hal yang lebih baik di masa depannya. Bapak Ibu juga mungkin bisa merasakan bahwa ketika ada satu hal yang positif dalam diri itu, kita bisa bertahan di dalam lingkungan yang rasanya berat, dijalaninya berat, kemudian mungkin dilakukan orang lain itu ditolak gitu ya, tetapi justru kita bisa menyelesaikannya, terutama misalkan kalau keluarga, Bapak Ibu mungkin ingat yang sudah berkeluarga, walaupun kita udah capek kerja, kita sudah beraktivitas banyak seharian, tapi kalau sudah ketemu dengan orang yang kita sayangi gitu, jadi semua beban itu rasanya udah hilang gitu ya, semuanya udah ganti dengan aktivitas baru yang semangatnya nggak kalah besarnya. Nah di situ sebetulnya salah satu peran dari sebuah karakter yang membuat sebuah energi baru untuk melakukan hal yang baik ke depannya. Atau mungkin yang lain, misalkan pasangan, dia mungkin belum menikah, ada yang peserta di sini yang masih jomblo misalkan. Kalau rasanya walaupun berat kegiatan ya, mungkin tidur kurang gitu ya kalau malam gitu ya. Tetapi kalau ada hal yang menyenangkan, mau ketemu si pacarnya misalkan, itu rasanya kekuatannya itu datang lagi. Rasanya ada energi yang besar yang kemudian mendorong untuk melakukan sesuatu yang lebih ya. Padahal tadi sebelumnya panjang sekali aktivitas yang sudah dilakukan, tapi tiba-tiba ada energi yang masuk gitu ya. Itu gambaran dari kekuatan karakter yang dimiliki oleh manusia dalam perspektif psikologi positif. Oke, psikologi positif memandang bahwa manusia itu punya semacam kekuatan, ada strength ya, yang di situ seperti buffer atau tameng, di mana melawan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Jadi wujudnya bisa keberanian, optimisme, kemudian keterampilan interpersonal ya, harapan dan seterusnya. Jadi ada macam-macam bentuk karakter yang ditunjukkan dimiliki oleh manusia. Studi ilmiah tentang fungsi manusia yang optimal ya dalam pandangan psikologi positif ya, bahwa ada virtues, ada nilai, ada kekuatan yang di situ memungkinkan seseorang dan komunitas maupun masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Ya, jadi melihat manusia itu justru dengan potensi yang bisa dikembangkan. Pada penelitian-penelitian yang sudah ada, banyak sekali penelitian tentang karakter strength pada remaja. Tetapi lebih banyak pada penelitian barat. Pada penelitian barat itu justru lebih banyak menggunakan karakter strength untuk menjelaskan karakter. Bahkan pada penelitian Levy ya menjelaskan ada kekuatan karakter yang sangat penting dalam pendidikan di abad 21. Konsekuensi dari kekuatan karakter yang dimiliki oleh remaja ya atau siswa dalam hal ini itu bisa macam-macam, ada kepuasan hidup, ada kesejahteraan subjektif, ada keberhasilan akademik, ada prestasi akademik, penerimaan teman sebaya, kualitas pertemanan. Jadi itu justru sangat membantu dalam proses tumbuh kembang seorang remaja pastinya.
Jadi kekuatan karakter punya dampak yang besar. Bahkan dari penelitian Subasini menunjukkan di masa COVID ini, masa pandemi ini, kekuatan karakter itu menjadi satu modal untuk pemulihan untuk memperbaiki kualitas hidup. Pada usia dan gender juga menunjukkan kekuatan karakter yang berbeda dalam menghadapi kesulitan. Jadi memang pada beberapa riset itu misalkan Brown, Farragut itu ada menunjukkan kalau laki-laki, perempuan itu pada satu daerah-daerah tertentu itu juga bisa menunjukkan keunikan kekuatan karakter yang berbeda. Pada tingkat usia juga begitu, usia anak-anak, remaja, dewasa. Jadi karena memang kekuatan karakter ini tidak lepas dari tumbuh kembang tumbuh kembang dari diri seseorang, sehingga pada masa anak, remaja, dewasa itu juga punya satu kekuatan yang berbeda-beda dan itu keunikannya. Case menjelaskan bahwa tolak ukur karakter pada remaja itu terlihat ketika dia tidak terlibat pada perilaku kenakalan remaja. Narkoba, bolos sekolah, merokok, ya, menghisap marijuana dan seterusnya. Ini tindakan yang justru menunjukkan bahwa mereka tidak berkarakter, tidak memiliki kekuatan karakter dalam dirinya. Kalau kita lihat di Indonesia banyak sekali tantangan ya di bangsa kita ini karena ada dari lingkungan demografinya, dari kondisi politik ekonominya maupun dari sosial budaya, teknologi dan seterusnya itu punya tantangan tentang karakter ini. Mulai dari populasi yang cukup banyak, kalau di BPS 2010 itu mencapai 237,64 juta, sedangkan di BPS yang sudah 2020 sudah mencapai 270 sekian juta jiwa di Indonesia. Kemudian ada berbagai etnis di Indonesia, berbagai etnis ini juga punya kearifan lokal yang berbeda-beda tentunya. Dan menarik ketika ada salah satu riset dari Prof. Muklas Samani yang menunjukkan bahwa ternyata dari berbagai provinsi, ada 34 yang beliau teliti itu ada kesamaan-kesamaan karakter dari anak-anak yang ada di berbagai etnis itu. Kemudian ada pendidikan ya yang cukup banyak ya di Indonesia, mulai dari jumlah sekolahnya 297.368, kemudian gurunya, siswanya. Permasalahannya memang pada pemerataan yang memang mungkin perkembangannya dari tiap daerah itu pendidikannya tidak sama. Kemudian pada jumlah dari siswa sendiri juga cukup banyak, apalagi memasuki masa-masa bonus demografi istilahnya ya, yang terkenal sekarang karena pada generasi milenial, generasi Z ya itu cukup banyak, sehingga kalau di total dari data BPS itu 70,72% itu usia produktif ya, yang nantinya pasti ketika menuju tahun 2045 ya ada prediksi dari Indonesia akan menuju generasi yang banyak ya. Jadi ada harapannya jadi generasi emas, harapan kita bersama ya. Tapi kalau tidak dipersiapkan ya jadi justru akan bermasalah ya ketika tidak ada persiapan karena dengan jumlah yang cukup besar. Pada lingkungan yang lain juga cukup banyak, misalkan yang sosial budaya, kemudian teknologi, ada perilaku-perilaku yang justru kurang sesuai ya, yang entah itu dari remaja maupun contoh-contoh dari dewasa untuk remaja, karena banyaknya kekerasan ya, hampir 1.000 kasus sepanjang tahun, kemudian ada radikalisme, terorisme, intoleransi yang sampai hari ini kita rasakan ya, ada perilaku narkoba yang masih terus mengancam para generasi muda, pornografi, cybercrime yang sudah sangat mudah sekali, apalagi dengan penggunaan gadget yang tidak terkontrol dari keluarga, itu banyak sekali tantangan ya untuk mempertahankan atau bahkan memperbaiki karakter yang ada pada diri remaja.
Kalau kita lihat secara definisi, saya menggunakan istilah kekuatan karakter ini dari Seligman dan Peterson, ya. Karakter strength yaitu sifat positif yang tercermin pada level kognitif, emosional, dan perilaku, khususnya sebagai bahan psikologis untuk menampilkan kebajikan atau kebaikan manusia. Jadi memang secara alami itu ini mendasari seseorang untuk melakukan kebaikan dan muncul pada level kognitifnya, emosionalnya, dan perilakunya. Karakter strength sendiri merupakan konstruk yang penting dalam psikologi positif, ya, terutama karena tadi mewujudkan kehidupan yang baik dalam konsep besar psikologi positif. Baik individu maupun organisasi bisa mendapatkan banyak manfaat ketika menggunakan karakter strength ini dengan tepat. Dan juga pada beberapa riset pada penelitian terdahulu, ya, ada gambaran bahwa karakter strength ini sifatnya kuat sekali dalam diri seseorang, ya, justru cenderung stabil, ya, seperti layaknya sebuah kepribadian, sehingga itu bisa dikembangkan, ya, bahkan bisa diukur dan seterusnya. Pada riset-riset yang ada di Indonesia, terutama konsep karakternya memang tidak banyak yang menggunakan kekuatan karakter, terutama untuk melihat karakter pada siswa di sekolah, ya. Karena pendidikan karakternya yang dipakai di dalam penelitian Indonesia ini lebih banyak pada hasil konsensus, ya, hasil kesepakatan, terutama kalau kebijakan pemerintah itu kan memang harus konsensus, nih. Jadi ada sedikit persamaan dan perbedaan. Pada persamaan itu memang sama-sama mengarahkan pada perilaku yang baik, yang positif, ya. Kekuatan karakter, pendidikan karakter yang berjalan saat ini itu sama-sama pada perilaku yang baik. Tetapi pada karakter strength itu menekankan pada kesejahteraan individu. Karena memang dari konsep psikologi, ya, yang melihat perkembangan individu itu, potensi individu itu bagian yang penting. Jadi bukan pada kebutuhan sebuah negara. Beda dengan pendidikan karakter yang selama ini muncul, ya, karena memang ada kebutuhan, ya, dalam satu negara kita di Indonesia itu punya satu karakter yang khas dari Indonesia. Nah, ini yang nanti akan ada perbedaan. Kemudian tujuan, ya, pada karakter strength atau kekuatan karakter itu mendorong manusia punya kebutuhan pengembangan diri atau aktualisasi diri, arahnya ke sana. Pada pendidikan karakter, ya, tadi mendorong perkembangan intelektual, sosial, emosional, etika generasi muda sehingga mereka menjadi bagian dari sebuah negara yang berkontribusi, ya. Nantinya di karakter strength, ya, tentunya kalau pribadinya bisa beraktualisasi diri, tentunya kan pasti juga mendorong kepada negara, ya. Tetapi fokus dari karakter strength itu memang secara personal. Oke. Pada karakter strength, kebajikan ini berkembang secara alami, ya, artinya ada proses perkembangan juga secara psikologisnya, secara alami dalam diri seseorang itu, sehingga tidak ada pembahasan ideal, ya, tentang karakter yang harus dimiliki. Nah, ini yang uniknya dari riset-riset yang saya baca, ya, di dalam kekuatan karakter Peterson dan Seligman ini menarik sekali karena menunjukkan ada hasil karakter itu mulai dari anak-anak itu berbeda dengan remaja, dewasa. Misalkan kalau anak-anak itu biasanya cenderung, ya, pada penelitiannya Peterson, ya, ditunjukkan kekuatan karakter yang menonjol adalah cinta, kebaikan, kemudian kreativitas, ya, rasa ingin tahu, humor, itu lebih cenderung pada anak-anak. Kemudian pada remaja yang lebih banyak muncul adalah harapan, ya, teamwork, kemudian semangat, itu lebih banyak muncul pada remaja. Pada dewasa yang lebih terlihat adalah penghargaan terhadap keindahan, kejujuran, kepemimpinan, kemudian pengampunan, ya, atau memaafkan, ya, keterbukaan keterbukaan diri di depan orang lain. Jadi itu yang justru lebih dominan pada dewasa. Dan ketika kita justru membuat remaja atau generasi muda itu
terutama para pendidik dan orang dewasa yang biasanya berharap remaja itu segera masuk di dalam karakter yang baik menurut orang dewasa, itu khawatirnya justru akan membuat mereka kehilangan diri mereka yang saat ini memang berada pada fase remaja maupun anak-anak. Karena justru kalau kekuatan karakter itu melihat ada proses kekuatan karakter yang beragam, yang unik, yang dimiliki setiap masa perkembangan. Pada pendidikan karakter terlihat bahwa ada kebajikan yang dibuat secara konsensus. Bahkan saya sendiri saat itu dengan promotor saya berangkat ke Jakarta, kita ke kementerian di sana, di pusat kurikulum, kita menanyakan sebetulnya melahirkan nilai-nilai karakter yang selama ini muncul di pendidikan di sekolah-sekolah itu apakah mengacu pada satu teori tertentu atau bagaimana. Mereka mengatakan ya bahwa memang dilakukan secara konsensus ya dalam pemikiran bersama untuk mewujudkan satu negara yang baik seperti itu. Jadi bukan pada kebutuhan perkembangan individunya. Jadi di situ perbedaan yang muncul dari kekuatan karakter dan pendidikan karakter yang ada. Kekuatan karakter dari Peterson dan Seligman ya berisi dari 6 dimensi kebajikan, kemudian muncul 24 nilai karakternya, dan ini bisa dipakai dalam konteksnya di pekerjaan, keluarga, sekolah, ya, komunitas sosial, dan seterusnya. Ini 6 kebajikan dengan 24 nilai yang tersebar, ya. Saya tadi berusaha mencari yang bentuk yang menarik gambar, tapi justru tidak sesuai dengan referensinya. Kalau di gambar-gambar yang umum di Google itu nggak sama, ada yang beda. Jadi ini yang saya ambil justru dari penelitiannya langsung dari Seligman dan Peterson. Ada kebajikan di wisdom and knowledge ya. Ini kekuatan yang berakat dari kekuatan kognitif ya, kemudian ada courage, ini kekuatan emosional untuk menghadapi meraih tujuan yang diharapkan. Kemudian ada kebajikan humanity, ini ada kekuatan interpersonal ya secara kemanusiaan. Kemudian ada justice, ini kekuatan untuk sebagai bernegara, keluarga negaraan seperti itu nih. Kemudian ada temperance, ini kekuatan untuk bisa menenangkan atau mengendalikan diri terhadap sikap-sikap yang berlebihan seperti itu. Kemudian ada transcendence ya, ini yang kekuatan untuk bisa mengaitkan dengan ciptaan atau pencipta alam semesta. Jadi ke arah yang keilahian seperti itu. Ya, dari 6 ini memunculkan beberapa karakter-karakter ya, ada kreatif, ada rasa ingin tahu, curiosity, ada open minded, kemudian love learning ya, perspektif dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini yang muncul dari kekuatan karakter teorinya Peterson dan Seligman. Untuk mengukurnya ya ada alat ukur ya yang bisa kita gunakan values in action atau VIA ini. Ada VIA untuk remaja sendiri di usia 10 sampai 17 tahun, ada juga VIA sendiri yang untuk inventory strength untuk yang di atas 18 tahun. Kekuatan karakter ini memang dibuat dari sejarah dan budaya di berbagai dunia dan juga berbagai agama. Jadi memang dari riset di Dalsgaard, Peterson, dan Seligman ini menunjukkan bagaimana mereka menyusun 6 dimensi kebajikan, dan juga kebajikannya ini ada nilai-nilai karakter yang muncul, dan itu mereka melakukan analisa dari sejarah dan budaya ini. Pengukuran kekuatan karakter sendiri tidak hanya digunakan untuk mengukur atau melihat kekuatan karakternya, tetapi juga untuk melihat keunikan dari setiap individunya. Ya, setiap individu. Jadi tidak hanya melihat untuk secara gender atau usia, tetapi juga setiap orang itu bisa dilihat mana yang paling dominan dari kekuatan karakter kita, atau istilahnya signature strength ya. Jadi ada kekuatan yang dominan yang sering kali kita pakai
dalam menghadapi setiap aktivitas kita sehari-hari. Sebetulnya ada alat VIA-nya yang bisa kita gunakan ya. Mungkin nanti kalau tertarik bisa kita diskusikan di lain waktu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia juga ya, karakter ini merupakan poros pendidikan ya, karena sesuai dengan program-program pemerintah mulai dari Nawacipta 8 bahwa ada revolusi karakter bangsa, membangun pendidikan kewarganegaraan, penataan kembali kurikulum, mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, ada jaminan hidup yang memadai bagi para guru, memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan. Jadi program karakter itu sebagai pondasi atau ruh dalam pendidikan. Kalau kita tahu dalam sejarah pendidikan itu kan ada Ki Hajar Dewantoro itu, jadi memang konsep karakter itu tidak lepas dari pendidikan, sehingga memang perlu upaya-upaya dalam melakukan atau membentuk karakter, mempertahankan karakter, terutama di generasi muda yang menjadi penerus bangsa dan juga menghadapi kondisi usia produktif yang meningkat, butuh kesiapan sehingga mereka bisa mencapai generasi emas di tahun 2045. Oke, baik itu saja Bu Dewi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dewi. Iya, baik, menarik sekali penjelasan dari Ibu Hetty. Terima kasih banyak, Bu. Menurut saya pendidikan atau kekuatan karakter sendiri itu merupakan fondasi dasar sih. Ada kaitannya juga dengan yang disampaikan Pak Eben itu. Mungkin bisa menurunkan intensi untuk melakukan korupsi karena sudah ada kekuatan karakter yang positif dari generasi muda. Betul. Baik, terima kasih. Ya. Baik, baik, untuk selanjutnya ini ada sambutan dari Kepala Prodi Dr. Psikologi Universitas Surabaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Yusti Probawati R. Psikolog, kami persilahkan. Halo Bu Dewi, Bu Yustinya masih terkendala teknis. Oh gitu, baik. Oke, jadi boleh sedikit promosi sebentar ya Mas ya. Jadi saya belum memperkenalkan diri dulu, kebetulan saya adalah mahasiswa program dokter psikologi angkatan ketiga, kemudian untuk yang senior-senior saya ini yang mempresentasikan Bapak Ebenezer ini angkatan pertama, kemudian untuk Ibu Hetty Ramadhani ini angkatan kedua, jadi kami di sini angkatan ketiga membantu kakak-kakak tingkat ini untuk mempresentasikan tema-tema disertasinya. Mungkin dari para peserta sekalian ada yang tertarik untuk bergabung, karena sebelumnya saya juga tertarik bergabung di sini karena terinspirasi dari senior saya. Di sini mungkin ada senior saya, Bu Wiwi. Terima kasih karena udah menginspirasi saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang program S3. Dan apabila Anda tertarik untuk mempelajari tentang apa sih sebenarnya yang bisa kita hasilkan gitu, seperti Pak Eben tadi kan bicara tentang intensi korupsi, sebenarnya itu merupakan kebutuhan karena ternyata dari penjelasan Pak Eben itu tingkat korupsi di Indonesia itu cukup tinggi gitu. Kemudian dari penjelasan Ibu Hetty bahwa kita perlu untuk memperbaiki karakter dari bangsa kita. Kalau menurut saya sih sudah mulai apa ya, tergerus gitu ya Bu ya, benar nggak Bu? Kalau menurut Bu Hetty gimana? Betul, betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat tayangan-tayangan sekarang itu kan juga mengkhawatirkan gitu Mbak Dewi ya. Kalau tidak dikuatkan. Apalagi, ini mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab dulu. Bagaimana Pak Eben, apakah bersedia? Ya, tanya jawab dulu Prof. Ya. Di OTW ini. Oh iya. Nah itulah kendala kita kalau belajarnya secara daring dan online ini, kendala teknis itu. Tapi itu bisa kita lanjutkan ke pertanyaan. Apakah Bapak Ebenezer sudah siap? Sudah ya Pak ya? Masih di mute Pak. Oke. Oke. Ya.
Langsung kan? Baik. Iya. Oke, Silakan Pak saya untuk bacakan. pertanyaan pertama. Iya, monggo Pak. Ya, pertanyaan pertama, apa alasan Bapak Eben meneliti tentang korupsi? Pendekatan apa yang Bapak gunakan untuk penelitian tentang korupsi? Alasan saya meneliti tentang korupsi sebenarnya terinspirasi dari apa nih ya, roadmap penelitian di fakultas ya. Di fakultas itu ada roadmap penelitian. Waktu kita menyusun roadmap penelitian, ada berbagai topik yang muncul di dalam roadmap itu dan salah satunya tentang korupsi. Secara jujur itu sebenarnya alasan langsung dari penelitian saya. Tetapi kenapa saya memilih korupsi juga kan? Karena memang pada kenyataannya korupsi menjadi kebutuhan ya, mengatasi korupsi menjadi kebutuhan di Indonesia. Saya pikir sebagaimana tadi saya sampaikan, Indonesia masih berada dalam kondisi korupsi yang parah ya. Dalam hampir setiap hari kita mendengar korupsi. Tidak ada hari tanpa korupsi di Indonesia ya. Apa itu ya? Tidak ada hari tanpa korupsi di Indonesia. Jadi saya pikir itu juga faktor lain ya. Terus yang kedua, pendekatan apa yang Bapak gunakan untuk penelitian Bapak tentang korupsi? Pendekatan yang dimaksud kalau kita bicara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, saya meneliti dengan pendekatan kuantitatif ya, pendekatan kuantitatif. Sebenarnya kuantitatif pun masih ke pendekatan yang korelasional tadi seperti saya kemukakan tadi ya, ada mengacu kepada teori-teori korelasional ya. Kenapa itu saya gunakan? Pertama, memang dengan pendekatan korelasional kita mempunyai kesempatan untuk mengcover begitu banyak variabel ya, begitu banyak variabel dalam waktu yang cukup singkat ya. Memang kelemahannya kita tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan yang sifatnya kausal ya, sifatnya kausal. Sekalipun dimungkinkan untuk melakukan penelitian dalam konteks eksperimen sehingga kita bisa menemukan kesimpulan yang sifatnya kausal. Tetapi korelasional pun itu sudah saya pikir sudah sangat baik kalau kita mendapatkan informasi hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya untuk penanya yang pertama. Oh, ini masih saya ya? Iya, di beberapa negara salah satu cara yang dilakukan mengatasi korupsi dengan pemiskinan, ya, koruptor. Menurut Bapak, mengapa Indonesia tidak menerapkan langkah tersebut? Ya. Saya tidak bisa jawab ini karena itu kan kebijakan ya, kebijakan yang bahkan bukan cuma pemiskinan. Saya pikir ada yang lebih mengerikan sebenarnya ya, hukuman mati ya, hukuman mati di beberapa negara diterapkan ya. Indonesia tidak, ya tidak. Kenapa demikian? Tapi sebelum itu, apakah hukuman mati itu menghentikan seorang dari perbuatan korupsi? Tidak juga. Nyatanya di sana masih terjadi juga korupsi. Jadi memang saya berpikir bahwa kita perlu untuk melihat secara rinci, secara presisi ya, saya pikir ya, presisi. Karena seperti tadi yang diceritakan oleh Bu Heti tentang aplikasi penerapan pendidikan karakter yang tidak berbasis pada kajian-kajian ya, berdasarkan konsensus semata. Seringkali kan tidak sesuai ya, tidak, karena bukan itu yang dibutuhkan. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks untuk memerangi korupsi ini, sebagaimana saya menjadi pertanyaan utama dalam penelitian korupsi ini sebenarnya adalah apa yang dapat menghentikan seorang dari keinginan melakukan korupsi. Nah, ini memerlukan kajian yang luas ya, luas dan panjang saya pikir. Kalau kita tidak melakukannya secara presisi ya, mungkin nanti jawabannya juga tidak akan bisa digunakan dengan hasil maksimal ya, karena jawabannya juga masih
memiliki celah di sana sini, ya. Kalau ditanyakan mengapa Indonesia tidak menerapkan langkah tersebut pemiskinan, mohon maaf saya tidak bisa menjawab ya untuk itu ya, untuk pemiskinan itu saya tidak bisa menjawab. Tetapi saya bisa memastikan bahwa sekalipun dengan pemiskinan ya mungkin belum akan menghentikan korupsi itu. Ya. Yang kedua, ini masih ya, ketiga masih saya ya. Iya, masih Pak Eben. Oh, kelihatannya saya semua nih. Ada, Bu Hetinya ada. Oke, ya. Anggapan masyarakat korupsi di Indonesia sudah membudaya. Apakah Pak Eben setuju pernyataan tersebut bahwa korupsi merupakan salah satu budaya Indonesia? Nah, begini, ada banyak pandangan tentang korupsi itu sendiri. Yang salah satunya kan tadi kita katakan sering terjadi clash atau konflik nilai ya, konflik nilai privat dan individual ya. Sebagai orang tua yang membutuhkan uang untuk keselamatan anaknya ya, yang pada saat itu dia tidak punya dan dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan itu menjadi sangat sulit ya. Di satu sisi menolong anak, menyelamatkan anak itu sesuatu yang secara moral baik, tetapi di sisi lain mengambil yang bukan haknya juga itu tidak baik ya, sehingga ini menjadi sulit. Kadang-kadang orang ada di posisi yang sangat sulit itu. Bahkan di dalam masyarakat yang kolektif ya, di mana seseorang keanggotaan di dalam kelompok itu menjadi penting ya. Menjadi sangat mungkin orang akan memilih untuk membantu temannya ya, memberi hadiah. Memberi hadiah di satu sisi itu adalah suatu perbuatan baik yang diharapkan. Tetapi ternyata memberi hadiah dalam konteks tertentu jadi tidak dibolehkan ya. Ini kadang-kadang menjadi persoalan ya, sehingga kalau ditanya apakah korupsi di Indonesia sudah membudaya, maksud saya kalau saya katakan bukan membudaya tetapi memang sudah berlangsung sangat masif ya. Korupsi di Indonesia berlangsung sangat masif. Itu salah satunya kita lihat dari indikasi CPI tadi, Corruption Perception Index, yang kita lihat skor kita cuma 37 dari 100 potensi nilai ya. Jadi sangat rendah sekali. Itu sebagai indikator bahwa memang korupsi di Indonesia sudah luar biasa bahayanya. Tetapi apakah itu merupakan budaya? Mungkin orang akan mengatakan budaya itu kan selalu bicara yang baik ya. Kalau korupsi itu tidak baik, maka sulit untuk mengatakan korupsi sudah membudaya. Yang bisa saya katakan adalah korupsi di Indonesia memang sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mungkin gitu ya? Iya. Baik, mohon maaf Pak Ebenezer, untuk ini Ibu Abigail Susan ingin berinteraksi langsung dengan Bapak. Kami persilakan untuk Oke, silakan. Iya. Selamat, baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang Pak Eben. Selamat siang. Iya, Pak, untuk persoalan korupsi itu kan sudah diatasi dengan berbagai cara ya, misalnya dengan penguatan karakter untuk mereduksi korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya persoalan personal di Indonesia, tapi juga masalah sistemik. Iya. Dan dikategorikan sebagai extraordinary crime. Iya, betul. Nah, untuk di Indonesia sendiri seringkali dianggap bahwa permasalahannya termasuk masalah law enforcement, masalah penegakan hukum. Padahal ada undang-undang yang mengatur itu, Pak. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kemudian sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di pasal 2 ayat 2. Salah satu opsinya kan tentang hukuman mati. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Terima kasih, Pak. Oke, kalau tanya dengan pendapat pribadi ya, kalau pendapat pribadi saya mengatakan tidak setuju. Ya, tidak setuju. Pertama alasannya masalah hidup orang itu seharusnya bukan menjadi hak dari orang lain ya. Siapapun tidak mempunyai hak atas hidup orang lain. Mencabut nyawa orang lain itu sebenarnya adalah
hak Tuhan yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dengan diterapkannya hukuman mati, apakah ada jaminan bahwa korupsi akan jadi hilang? Ya, kalau kita perhatikan dari negara-negara yang sudah menerapkan hukuman mati, ya, ternyata tidak juga. Justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati, di mana tadi seperti kita lihat di Denmark dan siapa itu yang negara dengan tingkat korupsi yang paling rendah itu tidak menerapkan hukuman mati, ya. Jadi kenapa kita paksakan hukuman mati kalau ternyata itu tidak memberikan dampak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi itu alasannya, ya. Ada dua hal, dari bahwa mati hidup seseorang itu seharusnya bukan domainnya manusia, ya, ataupun negara, tetapi itu domainnya Tuhan yang Maha Kuasa. Terus yang kedua, faktanya hukuman mati sampai sekarang ini tidak menghentikan seseorang dari berbuat korupsi. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Edem. Iya. Terima kasih, Pak. Masih ada satu lagi khusus untuk Bapak. Oh iya. Izin bertanya, Pak, sebagai pembimbing kemasyarakatan untuk melihat pelaku korupsi, apakah dapat melakukan pengulangan atau risiko residivis berdasarkan apa? Mohon maaf, saya kurang paham dengan pertanyaan ini. Kurang paham ya? Mungkin bisa mungkin langsung, bisa iya. langsung interaksi langsung, mungkin yang membuat pertanyaan ini. Kami persilakan yang memberikan pertanyaan ini. Izin, Pak. Iya, silakan. Nah, Ya. Kami kan dalam ini pembimbingan masyarakatan kan kita juga melakukan namanya penelitian kemasyarakatan. Kalau dari grade C ini untuk kategori yang lebih tinggi, cuma kita juga ingin belajar gimana kita memastikan kelayakan dari pelaku korupsi ini, di mana tiap hak narapidana ini punya hak pembebasan bersyarat, Pak. Jadi kita untuk Litmas ini melihat apakah mereka dapat diberikan kepercayaan dan tidak akan mengulangi korupsi tersebut, sehingga kita perlu tahu apa dasar-dasar dari mereka ini pengulangan itu, apakah akan melakukan korupsi lagi dengan hal tersebut atau melakukan tindak pidana lain seperti itu, Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan secara spesifik kan menanyakan apa yang harus diperhatikan ketika pembebasan bersyarat diberikan, begitu ya kira-kira ya? Apa yang harus diperhatikan ketika memberikan pembebasan bersyarat? Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjawab secara spesifik. Pertama, bahwa syarat pembebasan bersyarat itu saya pikir sudah diatur ya, sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan bagaimana syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar seorang itu dapat menerima haknya untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Tentu saya tidak mempunyai kewenangan untuk masuk ke wilayah itu. Tapi kalau ditanyakan apakah kemungkinan akan melakukan kembali perbuatan itu di kemudian hari setelah dibebaskan dapat dijadikan persyaratan, sama saja. Dalam pembebasan bersyarat itu kan sudah ditentukan apa yang menjadi syaratnya. Saya pikir tidak ada orang yang bisa memastikan seseorang itu akan melakukan atau tidak, karena perbuatan korupsi itu sangat-sangat kompleks dan bisa sangat tidak bisa diprediksi secara tepat ketika kita belum mengetahui secara persis bagaimana orangnya. Ya, nah itulah yang saya katakan tadi, bahwa penelitian yang sangat dibutuhkan sekarang ini adalah penelitian yang bisa menjawab ya apa yang dapat menghentikan seorang dari keinginan melakukan korupsi. Itu penelitian yang paling dibutuhkan, dan saya tahu bahwa penelitian ini tidak mungkin dijawab dengan satu penelitian. Ya, ini membutuhkan banyak penelitian. Ya, sehingga kalau umpamanya itu bisa dilakukan, maka kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan itu menjadi lebih efektif nantinya. Tidak seperti sekarang yang seperti Bu Hetty kemukakan, diantaranya dalam bentuk yang lain, bahwa kebijakan-kebijakan dilakukan dengan model konsensus, gitu ya. Apa yang kita konsensuskan benar sekarang ini belum tentu benar. Apa yang kita konsensuskan baik belum tentu baik. Gitu kan, sebaiknya kita lebih
membuat sesuatu itu berbasiskan fakta atau data. Ya, itu sebagai saintis kita mestinya berpijak pada data. Dalam konteks itulah saya ingin mengatakan bahwa penelitian tentang korupsi ini, terutama yang meneliti dalam level individual, ya itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Begitu Mas Sintang, ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Eben. Sebenarnya masih ada satu lagi, tetapi ini kita berikan waktu dan kesempatan kepada Profesor Dr. Yusti Probawati R. Psikolog untuk memberikan sambutan sebagai Kepala Prodi Dr. Psikologi. Pada Bu Yusti, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Eben dan Bu Heti yang hari ini sharing tentang disertasinya. Luar biasa ya, apa yang disaringkan itu adalah satu proses pembelajaran yang dilalui di program studi S3. Mudah-mudahan ke depan studinya bisa menjadi lebih lancar. Tetapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang program studi Doktor Psikologi Ubaya. Kami merupakan program studi doktor yang paling muda di Indonesia. Jadi di Indonesia hanya ada 8 program studi doktor psikologi dan Ubaya adalah program studi yang paling muda. Berdiri tahun 2018 di awal 10 Januari, tetapi kami sudah mendapatkan akreditasi dari BAN PT, akreditasi B pada tahun 2019 gitu ya. Ini satu proses yang cukup panjang ketika kami melaluinya. Dengan tagline Caring dan Enrichment, kami coba untuk melakukan pembimbingan pada mahasiswa, bagi mahasiswa untuk terus secara caring itu adalah peduli gitu ya. Kami tahu bahwa mahasiswa itu masuk di program doktor psikologi Ubaya untuk menjadi doktor itu bukan satu proses yang mudah gitu ya. Berat, pasti lebih berat karena ini adalah satu proses jenjang pendidikan yang terakhir. Tetapi kami meyakini bahwa dengan pendampingan itu akan didapatkan satu enrichment atau pengayaan. Saat ini program studi doktor psikologi bersama Fakultas Psikologi memiliki 25 doktor, 2 diantaranya guru besar dan masih melibatkan juga doktor dan guru besar dari Ubaya yang dari fakultas-fakultas lain yang ada di Ubaya gitu ya. Nah, pengelompokan riset karena program doktor itu adalah merupakan sebuah riset, maka ada 3 pengelompokan riset. Pertama adalah urban mental health, kemudian urban family dan educational, dan urban industrial dan organizational. Pak Eben hari ini yang sharing tentang korupsi itu masuk di urban mental health, kemudian Bu Heti itu masuk di urban educational yang terkait dengan pendidikan. Di dalam program studi doktor psikologi, kami mengikuti proses kurikulum yang standar dari Kemendikbud saat ini. Ada 53 SKS yang harus dilalui, tetapi mata kuliah yang dijalani itu hanya 3 semester, yang lainnya merupakan riset disertasi gitu ya. Apakah bisa menyelesaikan selama harus 8 semester gitu ya? Nggak harus sih. Kalau itu bisa lebih cepat, teman-teman bisa melalui dengan memampatkan di semester 6 dan 7 atau di semester 4 dan 5 itu bisa menjadi cepat karena itu isinya adalah disertasi. Kami coba untuk di dalam proses pengelolaan program studi doktor itu mencoba memanajemeni mahasiswa dan pengelolaan program studi. Mulai dari seleksi kami melakukan diskusi dan ketika masuk ke program studi doktor itu harus punya outline riset yang nanti dicocokkan dengan calon promotor dan kopromotornya. Kami juga selalu mengevaluasi kurikulum apakah prosesnya sudah lebih baik dari semester ke semester. Saat ini kami punya 3 angkatan. Jadi kalau Pak Eben itu adalah angkatan 1, Bu Heti angkatan 2, kebetulan Mbak Dewi yang hari ini menjadi moderator adalah angkatan 3 gitu ya. Jadi ini adalah satu kolaborasi yang baik dari berbagai macam angkatan.
Kami juga selalu berkoordinasi dengan promotor dan kopromotor karena yang menjadi ujung tombak dari proses pembimbingan itu selain dari Kaprodi dan koordinator akademik, kebetulan saya dan Bu Tanti yang menghandle, juga ditentukan juga dari promotor dan kopromotor yang ada. Jadi koordinasi itu menjadi kata kunci yang selalu kami lakukan setiap semester. Ada berbagai macam program di dalam proses kami melakukan pendampingan. Ada proses disertasi camp yang dulu sebelum pandemi kami lakukan di Ubaya Training Center di Trawas, kampus 3-nya Ubaya. Tetapi ketika pandemi itu tetap kami lakukan, tetapi secara daring. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa pertemuan secara tatap muka di kampus kembali, gitu ya. Yang lain adalah penambahan wawasan. Kami selalu membuat kuliah-kuliah tamu. Pernah kami mengundang Profesor Anita Lee, pernah juga kuliah tamu dari University of Portsmouth UK, pernah juga mengundang Profesor Dr. Jamaluddin Ancok. Proses itu menjadi satu proses yang terus-menerus gitu ya, selain pendampingan disertasi juga dan penulisan jurnal. Nah, untuk menjadi mahasiswa program doktor, salah satu harus lulus dari S1 atau S2 psikologi, kemudian memiliki IP tertentu 3,25 dan punya TPA 500 dan tes TOEFL juga 500, dan yang paling penting punya outline proposal yang sesuai dengan tema penelitian dosen. Dan teman-teman yang ingin bergabung ketika memang berminat menjadi mahasiswa doktoral, kami membuka sampai saat ini untuk gelombang pertama dengan seleksi tanggal 28 April besok. Kemudian untuk gelombang kedua itu 3 Mei sampai 25 Juni dan wawancara seleksinya pada tanggal 29 Juni. Saat ini Ubaya masih memiliki beasiswa COVID dari Ubaya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik mungkin bisa mendaftar, tetapi beasiswa ini tentu tidak penuh gitu, tetapi ada potongan-potongan yang diberikan oleh Ubaya. Ini jadwal kuliahnya, matrikulasi dimulai Juli 2021, kemudian mulai kuliah Agustus 2021, dan kuliahnya hanya 2-3 kali seminggu selama 3 semester. Setelah itu mahasiswa lebih mandiri untuk melakukan proses pembimbingan bersama promotor dan kopromotornya. Dan kuliahnya dilakukan di siang hari, tidak malam hari gitu ya, jam 9 sampai jam 16. Saat ini kami punya 3 angkatan dan setiap angkatan kami tidak lebih dari 5 orang karena memang kualitas itu menjadi salah satu yang kami perhitungkan bahwa jumlah dosen dan pembimbingan doktoral itu jauh lebih berat dibandingkan bimbingan S1 dan S2. Kami yakin bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi doktor gitu ya. Tetapi kalau Anda merasa mampu, mudah-mudahan program dokter psikologi Ubaya bisa mewujudkannya gitu ya. Dan kalau Anda tertarik, saat ini pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui link di daftar Ubaya CID/pasca. Itu perkenalan yang terkait dengan program studi doktor psikologi Ubaya. Sekali lagi terima kasih Pak Eben, terima kasih Bu Heti dan juga Mbak Dewi yang hari ini menjadi moderator. Dan juga teman-teman semua yang hadir, saya lihat ada berbagai macam kota gitu ya. Ada yang dari Bandung, dari Gresik, ada dari Surabaya yang paling banyak kayaknya. Dan juga mahasiswa-mahasiswa Ubaya S1, S2, S3, dan para alumni. Saya lihat juga ada beberapa alumni yang hadir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Monggo Mbak Dewi. Ya Bu, terima kasih banyak. Salah satu yang menginspirasi selain senior saya juga Bu Yusti ini. Kan kalau beliaunya ngomong tuh enak gitu ya. Tertata gitu, tenang. Baik, saya akan melanjutkan. Cara ini Mbak Dewi sebenarnya juga melatih mahasiswa untuk bisa bicara gitu ya. Karena bicara itu saya jam terbang. Jangan dibedakan antara saya dengan mahasiswa gitu ya. Karena jam terbangnya saya dan Bu Tanti itu sudah sangat lama. Ini latihan gitu ya sekarang hari ini. Siap. Monggo Mbak Dewi. Ya, makasih Bu. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab. Tadi sepertinya ada yang masih ketinggalan untuk pertanyaannya Pak Eben, Pak, kaitannya dengan alat ukur tadi. Sepertinya masih banyak yang penasaran tentang
tema disertasi Bapak ini. Pak Eben, apakah boleh di-sharingkan terkait dengan alat ukur yang Bapak gunakan untuk mengukur TPB dan korup intention? Bisa dijelaskan, Bapak? Iya. Sebelumnya saya mohon maaf, sekarang ini saya justru sedang bikin alat. Ya, ada pada tahapan bikin alat. Nanti kalau sudah jadi, boleh kita sharing. Baik Pak, nanti yang bertanya bisa langsung mungkin kontak langsung dengan Bapak ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Sama-sama. selanjutnya kita beralih ke Bu Heti. Ini selamat sore ya mungkin sekarang ya. Ini pertanyaan tentang perbedaan karakter dan sikap atau attitude seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kekuatan karakter itu kan tadi ada dimensi-dimensi kebajikan ya, ada 6 tadi. Ada kebajikan, ada kekuatan yang kognitif, ada kekuatan emosi, ada kekuatan yang psikik, ada kekuatan yang secara universal seperti itu. Jadi memang kekuatan kebajikan itu yang jauh lebih dominan sehingga lebih luas lagi ketika menjadi alasan untuk melakukan sebuah perilaku. Karena didasari karena ada kebajikan tadi, melakukan perilakunya. Sedangkan kalau sikap ini kan memang bagian dari perilaku untuk bisa bersikap dengan tepat di dalam sebuah konteks lingkungan gitu ya. Jadi bisa berinteraksi dengan baik kepada orang lain sesuai dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Jadi kan kita harus bisa menempatkan diri seperti itu ibaratnya. Sedangkan kalau yang kekuatan karakter tadi mengandung kebajikan-kebajikan yang mendasari kebaikan itu. Jadi lebih ke kebajikan itu perbedaannya. Ini mungkin bisa dicontohkan lebih apa konkret mungkin kebajikan yang seperti apa gitu Bu maksudnya? Artinya dalam berperilaku misalkan jujur gitu ya, bersikap jujur itu memang ada ada bagian dari diri yang secara kekuatan, secara emosional dia bisa tahu bahwa apa yang dilakukan itu juga berkaitan untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi berkaitan juga bahwa saya sendiri kalau dibohongi saya nggak enak gitu, saya nggak suka gitu ya, karena sehingga berbohong itu juga bagian dari kebajikan kita, kebaikan dalam diri manusia untuk menghormati orang lain seperti itu. Iya. Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara untuk membentuk karakter secara efektif? Apakah pendidikan karakter efektif untuk pembentukan karakter? Mengingat semakin ke sini pendidikan karakter semakin dikesampingkan. Iya. Jadi memang peran dari pemerintah sangat penting. Tetap pemegang kebijakan itu punya kuasa yang bisa mensukseskan sebuah program ya pastinya. Dan saya rasa memang pendidikan sekarang tetap punya fokus kepada pendidikan karakter ya, dan harapannya kan program itu tidak sekedar program ya, tetapi turun sampai ke bawah. Jadi seringkali turun di lapangannya itu tidak sampai, sosialisasinya ini yang mungkin kurang ya. Jadi itu juga kemarin hasil dari pertemuan yang kita lakukan. Jadi dengan pemerintah yang membuat kebijakan ternyata terkadang seringkali pada pelaksana di bawah itu tidak sesuai dengan, tidak sama sejalan seperti itu. Jadi memang perlu sekali kesamaan visi dan kesamaan misi untuk menjalankan pendidikan karakter. Begitu. Iya. Mungkin ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Heti, kami persilakan. Kalau belum ada, ini ada mungkin ini untuk Saudara Gawa, mungkin berkenan untuk langsung berinteraksi dengan Ibu Heti, kami persilakan. Oh, yang dari Sintang ini ya Pak, silakan iya, Pak. Monggo. Nah, izin Mbak Eti bertanya,
di pekerjaan kami ini pembimbing masyarakatan ini kan kita juga bertugas sebagai mengawasi dan membimbing yang namanya warga binaan. Warga binaan ini mereka udah bebas bersyarat seperti itu Mbak ya. Dan ini pun kasusnya beragam. Kadang ada yang narkotika, ada yang perlindungan anak. Nah, mungkin bisa ada metode-metode tertentu, mungkin untuk saat dia wajib lapor, kita lakukan konseling atau untuk menguatkan karakternya itu seperti apa dengan kondisi-kondisi sosial di sini ya ada kondisi sosial, ada kondisi ekonomi seperti itulah kurang lebih. Baik, terima kasih. Ini Mas Gawa, ini adik kelas di UNESA. Tapi ketemunya baru di sini juga kok. Oke, terima kasih Mas Gawa. Jadi metode atau pendekatan apa untuk menguatkan karakter pada apa istilahnya tadi ya, mantan narapidana, warga binaan ya. Jadi memang seringkali yang tidak muncul adalah ini, mereka kan tidak kenal dengan karakter yang mereka punya, kekuatan karakter yang mereka punya. Jadi memang pada beberapa riset itu mereka melakukan eksperimen dengan kekuatan karakter ini, penelitian eksperimen ini mereka melakukan program karakter strength, semacam cara untuk mengenalkan mereka dengan kekuatannya. Sehingga kan mereka menjadi berarti ya, oh ternyata selama ini tuh ada karakter, ada potensi kekuatan karakter dalam diri saya yang mungkin mereka nggak sadari, nggak dikenali. Nah, dari kekuatan karakter itu tadi bisa refleksikan gitu ya, untuk bisa dibantu menjalani diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ya, jadi memang 24 nilai karakter itu bisa dibantu untuk ditunjukkan kepada mereka. Nanti ada alat ukur yang bisa saya informasikan sehingga nanti bisa dipakai misalkan begitu nih. Jadi itu bisa membantu mereka untuk kenal, oh ternyata di dalam diri saya itu ada karakter ini sebetulnya yang kadang mereka nggak sadari. Dan itu bisa dikembangkan tadi untuk kehidupan sehari-hari mereka ke depan. Ya, jadi mereka menjadi lebih berharga gitu ya. Mereka punya nilai penghargaan terhadap dirinya. Oke, itu ya Mas Gawangge. Baik Mas Gawa, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Mbak. Oh sudah cukup, ternyata adik kelasnya Bu Heti ya? Iya. Baik, mungkin ada lagi dari para peserta sekalian yang ingin berinteraksi langsung dengan para pembicara atau narasumber. Ini kakak singkat saya. Masih ada lagi Mas Ajis pertanyaannya? Sudah tidak ada Bu, sudah habis. Sudah ya, berarti terakhir yang Mas. Ya terakhir ya. Berarti untuk kegiatan ini kami mohon bantuannya untuk memberikan evaluasi tentang kegiatan sharing disertasi dari senior-senior saya yang menempuh program doktor psikologi di Universitas Surabaya bagi Bapak Ibu atau kakak adik ya. Saya minta kepada Bapak Ebenezer dan Ibu Heti untuk memberikan closing statement. Kami persilakan Bapak Ebenezer. Oke, terima kasih. Sebagai closing statement saya, mungkin kalau dari peserta ada rencana untuk studi lanjut di Surabaya, saya ingin sampaikan Ubaya adalah pilihan pertama. Ya, pasti Anda tidak menyesal. Demikian, terima kasih. Baik, langsung saya ya Mbak Dewi ya. Iya, langsung aja. Iya. Kalau tadi Pak Eben menyampaikan begitu, berarti saya ini juga hasil dari ajakan Pak Eben masuk di Ubaya di angkatan kedua ini. Karena beliau betul-betul menjalankan apa yang disampaikan tadi. Baik, mungkin menambah sedikit bahwa karakter itu memang paling banyak berperan juga di setiap lini kehidupan, sehingga memang perlu dibantu dari berbagai kalangan profesi untuk menemukan cara supaya mempercepat karakter itu untuk remaja dan lainnya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eben dan juga Bu Hetty. Kemudian jangan lupa untuk kegiatan minggu depan kita ada kegiatan yang sama. Ini sesi yang keempat, nanti akan disampaikan oleh 3 orang narasumber. Itu ada Bu Yani kalau nggak salah. Kemudian ada ini, ya, makasih Mas Aziz. Untuk narasumber yang pertama itu ada Ibu Bawinda Sri Lestari SH-MSI, temanya tentang kecemasan berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, Ibu Sri Asih Andayani SPDK, Empathy, tentang subjective well-being pada ibu anak ADHD. Dan yang ketiga, ini Ibu Wiwi Triwidianti SPC MSI, tentang resiliensi istri prajurit. Baik, jangan lupa tanggalnya, tanggal 23 April 2021, hari Jumat, pukul 14.15 sampai 16.30 ngobrol tentang masalah psikologis. Kemudian ada juga tentang diseminasi kompetensi riset dosen. Itu temanya tentang riset tentang kekerasan pada perempuan dan perkawinan. Kemudian ada 2 orang narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda NK Endah Triwijati MA Psikolog, riset tentang kekerasan pada perempuan dan perkawinan. Kemudian yang kedua, Dr. Suryantini Rahayu MA Psikolog, risetnya tentang perempuan dan perkawinan. Itu nanti akan dilaksanakan tanggal 28 Mei, hari Jumat juga, tentunya tahun 2021 ya. Lupa, pukul 14.30 sampai 16.30. Moderatornya Ibu Afinisa Rasida SPC MSC 10. Nah, itu ada link pendaftarannya, jangan lupa. Nah, yang terakhir itu adalah bahwa pendaftaran untuk program dokter psikologi telah dibuka. Itu ada linknya, silakan diklik di situ. Dan itu ada WhatsApp dari super admin yaitu Mas Ajis. Nah, silakan kontak dengan Mas Ajis untuk informasi pendaftaran. Baik, ada lagi Mas Ajis? Nah, ini mungkin persyaratannya bisa dibaca. Dan terakhir, terima kasih, salam hormat dari kami. Semoga acara ini juga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Eben, Mbak Eti, dan juga teman-teman yang hadir pada sore ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Ya, Bu, amin. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Ya, depan Mbak Wiwi ya. Iya. Tuh Mbak Wiwi nongol tuh. Ya. Mbak Wiwi, Mbak Yani, Mbak Winda. Mbak Winda nggak hadir ya, Mbak? Iya, sakit. Oh. Monggo semuanya. Bu Yusti, ngapunten izin bertanya. Untuk tanggal 12 April itu ada disertasi camp atau gimana? Di grup aja nanyanya ya. Oh iya ya. Iya, Bro. Ya. Oke. Selamat sore, sehat selalu. Selamat Sehat selalu. Halo. Wiwi. Izin live.